Ya, menjelang akhir tahun 2021 ini gue punya pembahasan yang cukup menarik nih. Ini dia 5 kamera bagus termurah yang mungkin sepi peminatnya. Kamera murah belum tentu murahan kan? Sepi peminat bukan berarti juga nggak laku. Bisa juga karena kalah marketingnya mungkin ya. Nah, kali ini gue beberkan beberapa kamera bagus termurah yang mungkin sepi peminatnya. Dan yang namanya kamera murah pasti lebih ke pemula penggunanya. Dilansir dari beberapa website fotografi, ini dia rangkumannya. Langsung aja dimulai dari urutan kelima, dari asal pabrikan Lumix yaitu G7. Lumix G7 sampai saat ini emang masih cukup baik ya digunakan untuk fotografi maupun videografinya. Sebenarnya kalau mau yang agak bagus sedikit lagi ada yang G85, tapi karena harganya lebih murah yang G7 ini, makanya gue saranin yang G7. Kamera ini biasanya digunakan untuk konten kreator yang punya mobilitas tinggi, karena bodinya yang compact dan juga ringan. Serta hasil warna yang dihasilkan juga bisa menjadi alasan kalian membeli kamera ini. Berikut ini gue jabarin beberapa spesifikasinya serta harga terkininya. Yang keempat dari Fujifilm, ada Fujifilm X-A7. Ya, X-A7 ini menurut gua udah minimal banget ya untuk di tahun ini untuk jajaran kamera entry levelnya Fujifilm. Kalau di bawahnya dari tipe ini gua nggak nyaranin sih, tapi sayangnya masih sedikit orang yang lirik kamera ini. Mereka lebih banyak ke tipe yang XT. Kamera-kamera Fujifilm juga banyak diminati oleh beauty vlogger atau konten kreator perempuan ya, seperti halnya konten masak, tutorial hijab atau traveling misalnya. Selain itu juga penggunaannya yang dibilang masih cukup mudah untuk pengguna pemula, baik itu untuk settingan menu ataupun exposure-nya. Di Fujifilm X-A7 ini juga sangat cocok ya buat kalian yang suka dengan desain retro. Berikut ini harga dan beberapa spesifikasinya. Yang ketiga langsung aja dari Nikon, ada Nikon D3500. Karena Nikon kali ini belum mengeluarkan kamera entry levelnya lagi, makanya gue saranin paling yang modelnya agak lama. Walaupun cukup lama, tapi kemampuannya ini masih bisa dibilang cukup baik. Khususnya buat para pemula ya. Yang gue suka dari Nikon ya, setiap bahas kameranya Nikon adalah hasil warnanya. Dengan saturasi khas tinggi serta ketajaman yang dihasilkan kamera ini juga cukup baik. So, kamera Nikon D3500 ini cocok banget buat kalian yang gemar fotografi ya dengan sesekali bikin video. Enaknya pakai DSLR ya, kalau sekarang jelas pilihan lensanya cukup banyak ya, semua focal length hampir ada. Karena pada data di lapangan user Nikon sekarang itu lebih ke mid to high, jadinya menyesuaikan kamera yang ada juga sih. Dan ini dia harga dan spesifikasinya. Di urutan kedua ini dari Canon ya. Kali ini gue pilih Canon EOS M100. Karena sekarang udah ada versi terbarunya yang M200, jadi Canon M100 ini sedikit agak sepi peminatnya ya. Karena dari segi harganya juga bedanya nggak jauh banget sih. Tapi tetap aja ya, kalau yang namanya lagi bokeh ya nggak bisa dipaksain juga. Dan Canon EOS M100 ini juga masih cukup bagus kok. Apalagi sekarang juga pilihan lensa Canon EOS M itu udah cukup beragam. Jadi kita bisa agak leluasa nih milih lensa sesuai keinginan. Dan sama kayak Fujifilm X-A7 tadi, kamera ini lebih cocok ke arah beauty vlogger atau travel vlog. Karena tentu bodinya yang compact dan juga ringan. Lanjut ke urutan nomor 1, ada Sony Alpha 5100. Nah, ini adalah kamera entry level yang cukup sepi peminat pertama, padahal kameranya ini cukup bagus. Maksudnya kalau dibandingin sama Sony A6000 pasti beda cukup jauh sih penjualannya. Setahu gua masih banyakan yang nyari Sony A6000. Sony A5100 ini yang paling diunggulkan adalah fungsinya yang bisa dijadikan kamera vlog dengan layar flipnya. Selain itu juga ada NFC untuk memudahkan pemindahan data. Udah cukup modern lah untuk ukuran kamera keluaran lama ya. Dan dari beberapa pilihan kamera murah bagus sebelumnya, Sony A5100 ini yang paling gua rekomendasiin buat kalian. Oke guys, itu dia tadi. Semoga bisa membantu mencerahkan pikiran kalian, dan coba tulis di kolom komentar kamera pilihan kalian yang bagus, murah, terus sepi peminatnya. Oke, sekian dan terima kasih.